Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Suyuti SPDI, CGP Rekognisi Angkatan 7 dari SD Negeri Batupapan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dengan fasil Ibu Sriah. Izinkan saya berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Dari paparan ini, sebagai latar belakangnya adalah dilakukannya budaya positif adalah untuk mewujudkan, menumbuhkan, dan menerapkan budaya positif pada warga sekolah, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif, aman, dan menyenangkan. Budaya positif yang dibiasakan diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kesempatan yang diberikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga atas kehadirannya di tempat ini terkait dengan pelaksanaan kelompok kerja guru gugus harapan di wilayah 1 Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian, bahwa hari ini yang akan kita bicarakan dan diskusikan adalah terkait dengan aksi nyata. Saya angkat dari modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya, kemudian di bawahnya ini angkatan 11. Ibu sekalian. Baik. Lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ini adalah ikon guru penggerak. Setiap slide yang muncul itu menggunakan kalimat ini dan ini. Salam dan bahagia. Akhirnya beliau menggunakan istilah ini setiap menyapa Bapak Ibu sekalian. Ditambahkan lagi salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Biasanya seperti itu. Tetapi saya akan menggiring pemikiran kita bersama bahwa minimal kita pahami sedikit demi sedikit sistem yang terjadi di implementasi kurikulum Merdeka. Nah, hal-hal seperti ini yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Merupakan sebuah identitas adalah satu ikon juga kelengkapan terkait dengan alur setiap pembawaan materi, Bapak sekalian. Meskipun seorang kita berdiri di kampung, nama saya sudah dipahami, sampai kepribadian saya sudah dipaham. Ini kurikulum vitae saya, Bapak sekalian. Kemudian jabatan guru penggerak, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Batupapan, riwayat organisasi, ya masuk-masuk kali dan jenjang. Mudah-mudahan bukanlah jabatan yang banyak, adalah sukses. Menjadi ketua KKG Kabupaten Mamuju masih menjabat sampai hari ini. Kemudian menjadi wakil ketua kelompok kerja guru pendidikan agama Islam Provinsi Sulawesi Barat juga masih berjalan. Wakil ketua KKG PAI Kecamatan Papalang, kalau kesannya Pak Barfin. Kemudian Ketua LPTQ Kecamatan Papalang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Kemudian ada Ketua LDI, Lembaga Dakwah Islam. Wakil Ketua Lembaga Dakwah Islam Kecamatan Papalang. Kemudian yang ketiga adalah Ketua PKBI desa yang saya tempati, Bapak Ibu sekalian. Ini sekelumit, kemudian Bapak Ibu sekalian. Ternyata di situ belum. Ya. Bapak sekalian, materi kita pada hari ini adalah penerapan segitiga restitusi. Nanti kita akan kembangkan seperti apa sih segitiga restitusi. Nanti disiapkan Bapak Ibu sekalian. Ya, sambil sibuk-sibuk atau mau bagian konsumsi. Ya, baik, Ibu sekalian.
Minimal saya istilahkan pembelajaran. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, minimal kita dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep dalam penerapan budaya positif dengan menggunakan sistem segitiga restitusi. Dan ini semua Bapak Ibu tentunya implementasinya yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. Mau sana apa masuk una teorita, kalau implementasinya tidak sejalan, maka rasanya sia-sia. Baik? Iya. Pemandangan alam masuk. Satu persatu. Apa saja yang kita dapat dari ini? Iya. Apa yang kita lihat? Apa? Ada apa saja di dalam? Yang mainan. Ya. Yang Tuhan silakan yang mainan. Ya, Oke. Silakan bahasakan dengan bahasa tersendiri, Budi. Tidak mesti formal bahasanya. Umpamanya tebing, mana kita ini kok ampang. Silakan bahasakan dengan bahasa tersendiri. Daripada tidak menjawab, karena sulit bahasanya. Bahasa terpakai. Lanjut. Ada komentar. Silakan berkomentar. 1, 2, 3 orang. Apa saja yang kita dapatkan? Silakan. Penampakan Pak di atas awan, terus Ya. ada tebing, air terjun, dan pepohonan. Pepohonan. Sunset, ada sunset. Ya. Yang satu sudah. yang baru terbit. Tambahan ada matahari. Tambahan bunga. Matahari. Terus tidak. Ya. Ada lagi tambahan? Bukan matahari itu. Hewan. Hewan spesifik. Hewan apa yang kita lihat? Gitu. Yang mana Bu? Ini. Ada lagi tambahan? Ada? Yang kita lihat? Ya. Di bawahnya matahari. Apa lagi? Nggak ada pohon. Ada pepohonan. Ya. Gambar manusianya? Tanya di detail. Ini enak ini. Semakin menarik. Nah, di slide berikutnya. Nah, keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ayo kita lihat satu persatu. Nanti Bapak Ibu tambahkan jika itu kurang. Waktu. Sudahkah kita merasa tepat waktu di acara ini? Ya. Yang kedua, satu yang berbicara, yang lain menyimak. Oke, kesepakatan kita sepakati Bapak Ibu? Di acara ini. Baik. Lanjut lagi. Nah, ternyata ada refleksi awal. Ini masuk. Mau guru mapel, mau guru kelas sama sistemnya. Nanti saya akan bocorkan. Pak, begini ya. Sama di Bandar. Oke. Nah, siapkan pulpen Bapak Ibu
dan cermati pertanyaan Apakah Anda pemantiknya. setuju pernyataan ini? Ikuamene pemancing. Pemantik hari ini. Oke? Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan tuliskan jawabannya supaya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Kalau tidak setuju, apa alasan tak? Alasannya kenapa? Nah, lagi-lagi calon guru penggerak harus mampu ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Reward. Biasanya saya gunakan dulu reward. Pasari gula-gula dari di kantongku. Ayo, 1 gula-gula untuk 1 jawaban. Siram pada keke. Karena meluk makan gula-gula. Nah, pertanyaan sekarang, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Jawabannya ada semua di kita, karena guru semua. Bisa saja ini Bu, sudah dipugaunasan non nih, dan kita sudah bisa analisis yang mana Bapak Ibu setuju, yang mana tidak usah dilakukan lagi itu. Alasannya mungkin peningkatannya tidak ada, anak-anak tanpa kembali lagi, atau anak-anak harus saja gitu. Ya Bapak Ibu, refleks awal. Silakan beberapa menit ke depan. Atau tidak setuju, kemudian alasannya, apakah hubungan dapat mendisiplinkan anak? Setuju saya, Pak. Bagi saya, pengalaman saya. Sedikit ada. Alasannya kira-kira? Karena kebiasaan Pak, pengalaman ini selalu Iya. menjadi yang namanya dulu. Dulu. Ya, apabila memberikan hukuman, tapi ini hukuman ya, Iya. bukan juga hukuman yang bisa mencederai anak. Yang positif dulu lah, Hukuman mendidik. positif berpikir. Oke. Biasa anak itu memang betul-betul dia benar. Oke. Jika dihukum, memperhatikan. Oke. Secara singkatnya. Baik, Bapak Ibu, ada tanggapan? Jika diberlakukan ada perhatian siswa. Yang lain? Ada tanggapan? Silakan. Setuju. Yang lain? Siapa yang tidak setuju? Bisa panjang hukumannya positif. Positif. Oke. Kalau jawaban Ibu? Hukuman dapat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju, karena apabila anak berbuat sebuah kesalahan, dengan hukuman akan membuat anak mengingat apa yang menjadi kesalahannya. Di sepanjang hukuman itu bernilai positif, Pak. Positif. Iya. Oke, siap. Berarti setuju dengan Ibu di depan. Tidak ada pendapat lain? Ada yang berbeda? Silakan. Kalau jawaban saya di antara 1 dan 3 itu bisa setuju, bisa juga tidak. Kenapa saya katakan di situ? Misalnya di situ memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita itu seorang guru menghukum anak bukan untuk membenci atau memarahi, tapi kita mendisiplinkan. Tapi bergantung orangnya, karena biasa kita memberikan hukuman kepada anak untuk memberikan yang positif, untuk menjadi merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Tapi orang tuanya yang keberatan. Di antara ketiga ini saya bisa jawab setuju dan tidak setuju. Itu jawabanku, setuju dan tidak setuju. Setuju dan tidak Tergantung setuju. situasinya. Kalau persentase Pak Guru 50-50, kira-kira setuju 50%, tidak setuju 50%. Ya, kalau presentase ada sekitar 70 yang setuju, ada yang tidak. Ya, 30. Ya. Kurang 30. Kurang Bapak Agi. Begitu Pak juga yang Senior kedua. ini kurang Pak Jolo. Yang lain. Masalah kurang positif, padahal yang kita adalah positif. Iya. Kayaknya keluhan kita semua sama. Seperti kemarin yang ukuran dia apa namanya di Karuku itu. SMP. Iya. Oh iya, Pak Marsono. Kepala sekolah. Penilaiannya itu 5 juta. Berapa Pak Ji? Oke. Ada pendapat? Ah, itu
Berarti bergantung lagi. Iya, Pas tadi 70-30 tergantung kondisinya. iya. Nah, di poin ketiga pemberian penghargaan. Apakah dalam bentuk sesuatu, gula-gula kah atau doi? Nah, Mereka anak hadiah. Ya. Apa jawabannya itu anak itu sih. Kayak maksudnya itu tidak menghargai. Bisa kira apa? Anak itu apabila dikasih saja amplop Pak, jika dia mengerjakan yang benar, itu akan ada rasa bangga dari Iya, sisanya itu sebagian tadi. harus mengenali siswa kita karakternya seperti ini. Karakternya. Apakah dia pendiam atau suka dipuji atau bagaimana Pak? Tergantung siswanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang poin yang pertama, masalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terutama itu masalah saya setuju. Saya setuju mendisiplinkan, terutama masalah kehadirannya. Walaupun saya juga mungkin saya dikenal teman-teman saya sering terlambat di sekolah. Terus yang kedua, masalah pemberian hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Yang pertama, masalah menghukum anak, kalau seumpamanya ada kesalahan-kesalahan, kita bisa dapat menghukum anak dengan cara membaca. Ya, dengan cara membaca. Membaca satu, mungkin. Yang kedua, membersihkan halaman. Seumpamanya anak-anak terlambat apel, kita bisa menghukum anak pokoknya dengan cara mendidik supaya anak itu tidak terlambat lagi mengikuti apel. Oke, paham. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan. Pengalaman saya kemarin, karena saya sekarang guru kelas 1, yang tahun kemarin guru kelas 5, saya minta kemarin guru kelas 1. Alhamdulillah sekarang siswa saya sudah 95% sudah bisa membaca. Ya. Kemarin saya memberi motivasi sama anak-anak. Nah, karena pada waktu itu musim kelereng, saya kasih tahu, nah, kalau anak-anak sekalian sudah bisa membaca satu kata saja, saya berikan kelereng. Terus berikutnya, pada saat mau penerimaan rapor, anak-anak memberikan usulan, Bu, jangan kelereng Bu, buku saja. Dari jumlah 25 siswa, saya belikan buku, walaupun buku tipis. Pada saat penerimaan rapor, saya undang semua orang tua siswa untuk menyampaikan, jangan dilihat dari tipisnya buku. Ya, tapi alhamdulillah sekarang siswa saya sudah lebih 90% sudah pintar membaca. Iya, alhamdulillah berhasil. Iya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Cara berpikir. Baik. Nah, perubahan paradigma atau cara berpikir pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran yang berfokus kepada peserta didik. Mulai berubah. Sekarang, kalau dulu sumber pembelajaran biasanya bersumber dari guru. Gurulah satu-satunya sumber pembelajaran. Nah, sekarang berbalik. Menjadi pembelajaran berfokus pada peserta didik. Inilah yang akan kita bahas. Apa maksudnya kalimat ini? Ada yang bisa menanggapi? Siap. Lanjut. Berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi sedikit dari kalimat di atas. Apa tadi?
Pembelajaran yang awalnya berfokus pada guru sekarang menjadi berfokus pada siswa. Ya, pembelajaran itu berfokus pada guru. Maksudnya di situ guru menyiapkan materi atau pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa untuk yang akan diajarkan. Jadi sedangkan pembelajaran berfokus pada peserta didik, maksudnya di sini sebelum kita menjelaskan, kita akan bertanya kepada siswa apakah karakternya anak pokok ataukah pengalaman, baru itu yang dijelaskan oleh guru. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran berfokus pada peserta didik. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Assessment diagnostik. Hal ini dilakukan oleh seorang guru untuk mengidentifikasi bakat dan minat peserta didik sehingga dalam penentuan materi pembelajaran seperti yang Pak Guru sampaikan, tidak pusing mungkin, ditahunya apa maunya, karena ada assessment penilaian diagnostik, penilaian awal. Oke, kemudian tahu aja, tahu sebenarnya di IKM, saya tahu begini. Sadar atau tidak, insya Allah masuk. Guru penggerak, ini paham bro. Inilah isinya. Jadi kalau ada nanti yang mendaftar, misalnya cuma tahu pusing. Disiplin positif, muncul lagi bahasa ini. Disiplin positif berarti ada negatifnya, bahkan lawan katanya ada. Positif negatif berarti disiplin itu memang seperti yang jelaskan Wali tadi tidak selamanya negatif, dia tahu yang positif. Nah, pendisiplinan seperti Pak Guru tadi bilang. Nah, oke, lanjut. Wah, ini panjang ini penjelasannya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan biasanya. Karena tidak nyaman akhirnya yang muncul adalah harus disiplin, harus dan harus. Oke. Semakin menggugah rasa keguruan kita, Bapak Ibu sekalian. Saya juga seperti itu kemarin. Mendapat materi ini, Bapak Ibu sekalian, terungkap perasaan keguruan tak. Allah, selama ini memang saya begini, tak. Ternyata saya masih begini karena yang kulakukan begini. Baik, masih ada? Pak pendidikan kita di Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, kita maknai bangsanya bisa saja menggunakan orang lain. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, umpamanya kita yang menerapkan kurang pas, udah terlalu ini, bisa saja menggunakan orang lain untuk menerapkan itu. Umpamanya ada aturan yang kita terapkan di kelas K, tidak begitu efektif karena mungkin kita yang berbicara, kita narasumbernya, tetapi giliran kepala sekolah yang jadi narasumber, ya. Mana pelapan atau kepala sekolah? Ya, ada tuh. Nak boleh menulis. Hai, jago apa lagi? Bisa saja. Kepala sekolah. Kita di Utara konsepsi teladan, sikap merdeka. Oke, itu sumber referensinya.
Yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pendapat saya setuju. Bawaan ya, Bu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau ini saya kurang setuju. Karena setiap ada pekerjaan atau apa yang kita lakukan selalu mau dapat imbalan. Saya maunya yang ikhlas. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya setuju karena tetap saya sendiri menghargai diri sendiri dulu dan ada motivasi dari orang yang melihat. Lahirlah menular aja lagi. Mudah-mudahan kedepannya untuk motivasi disiplin saya akan berubah, terutama yang terlalu datang terlambat karena banyak halangan, terutama ada anak. Ya, diri sendiri. Ya, diri sendiri. Kan itu dari anak, mana faktor tadi. Ke ruang kelas ketika menghadapi siswa. Saya kemarin bersama teman-teman di grup penggerak buat penguasaan kelas menjolok. Nah, menjolok kita penguasaan kelas. Sudah seperti apa sih keberhasilan tak menguasai kelas tak pas setiap kita mengajar? Karena biasanya kalau kelas tidak dikuasai, pembelajaran masuk salah tadi mana gitu. Susah kan, tidak bisa dikendali. Enak itu kalau dikendali suasana enak nih. Misalnya itu mengajar. Kemana kita saja jalan, nah perhatikan kita, kenapa? Fokus, autofokusnya ke kita, berhasil untuk mengendali. Kalau masih ribut, susah. Karena kan nakwa dosen filsafat maupun dosen kejiwaan itu mana psikologi pendidikan, ada 3 tempat yang bilang nanti Bapak Guru. Pertama di depannya orang ngantuk, kedua di depannya orang lapar, ketiga di depannya orang ribut. Nalarang itu memang. Kalau dosen itu dengan guru, jangan bicara bukan itu. Percuma ilmu keluar. Dari kami. Oke, kita lanjut lagi Bu sekalian. Tunggu dulu Pak. Sebelum lanjut. Mas yang Ada yang kelima bertanya? tentang kekuasaan. Ya. Nomor 5. Oke, siap. Silakan. Duduk saja. Jangan soal Oke, siap. Paham. Ya, masalah kekuasaan kelas. Penguasaan kelas. Kekuasaan kelas ya. Yang pengalaman saya untuk kurikulum yang ini K13 beda dengan yang KTSP lalu. Penguasaan yang KTSP saya puas. Kalau K13 sekarang jujur. Penguasaan saya kurang. Jadi apa yang saya lakukan cuma menulis anak-anak. Kira-kira penyebabnya apa ya? Penyebabnya pertama bahan ajarnya yang kurang. Biasanya kan buku K13 itu dia singkat sekali pembahasannya. Iya. Tema. Kadang kita bingung, ya gitu. Akhirnya tapi semangatnya saya ya jujur biasa. Kasih baik. Ya, terima kasih. Pengalaman saya. Jadi untuk K13 ini penguasaan untuk materi di buku itu kurang. Jadi kalau kita cuma satu tok buku, sedikit pengetahuan untuk anak.
ilmu yang kita berikan sedikit. Jadi berpengaruh. Jadi harus sarana. ya sarananya. Tambahkan buku Iya. kayak buku Manakarra K13-nya Manakarra, itu pembahasannya bagus, ada materinya di dalam, penambahannya. Terus harus betul-betul IT yang dibuka, iya, untuk mendukung. Oke. Karena kalau sedikit itu tok saja disuruh anak tulis. Kadang ini yang nanti kita bahas, karena cari dulu kunci jawabannya di Google. Saya simpulkan sarana dan prasarana menurut Ibu mempengaruhi penguasaan kelas. Betul. Kalau cuma satu buku saja tidak fokus. Oke, siap. Iya, makasih. Kasih. Ada tanggapan? Ya. Dulu deh. Cik. Kalau Ibu Salmi berpengaruhnya penguasaan kelas itu ada pada sarana dan prasarananya. Kita sebagai guru, Iya. sebaiknya mempersiapkan terlebih dahulu diri, Ya. apa kita menguasai pelajaran itu sebelum kita Materi belajar ya. materi tersebut. Sehingga kita tidak kewalahan Ya. ketika pelajaran itu diberikan kepada anak-anak. Ya. Betul. Berarti kesiapan guru Siapa? dengan materinya. Oke, siap. Kesiapan. Ada di dua-nya. Sudah ada kesiapan. Oke, silakan. Pakai. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh dua teman, Iya. itu kami sangat setuju. Tapi perlu saya tambahkan di atas mengenai tentang kebutuhan dasar siswa. Iya. Jadi itu sudah perlu saya tambahkan satu, Ya. yaitu mengenai metode keberagaman atau berdiferensiasi. Jadi dalam proses pembelajaran siswa dalam kelas itu perlu kita melakukan berbagai macam atau beragam metode yang kita lakukan dalam pembelajaran supaya itu siswa ada motivasi atau berkesan. Jadi pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Garis bawahnya pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkesan. Oke, siap. Itulah IKL. Tepuk tangan Pak Guru. Lanjut. Halo. Iya. Apakah kesiapannya dalam apakah sudah ada alat tulis menulisnya? Iya. Nah, itu yang perlu kita kuasai dulu. Kita perlu tanyakan. Bukunya ada Oke. dan segala macam. Kalau itu sudah kita lakukan, guru is the best. Kami di guru penggerak Ya. berdiferensiasi ya, tadi sudah disampaikan. Memenuhi kebutuhan anak berdasarkan minat, bakat, dan potensinya. Itulah lahir profil pelajar Pancasila. Ya, itu. Oke. Jadi kalau menurut saya dalam kesiapan pemesan kelas itu bukan guru langsung ke materi. Kalau langsung materi actionnya ibu, tidak mau tanya bukunya, pulpennya, marah-marah sama ibu. Usuri halaman sekian. Tidak ada pulpenku ibu, tidak ada Berarti begini. kesiapan sama. Itu dulu. Disiapkan dulu ibu bapak ibu. Kesiapan Cek sama. kehadirannya, siapa siswa yang tidak hadir. Tuh. Supaya tidak ada lagi gaduh, oh tidak hadir si Baco, tidak hadir ini. Oke. Bayang Sari. Kayaknya kembali. Oke. Proses pembelajaran Nol besar. Makanya guru itu hebat, tetapi dalam penguasaan kelas kita tidak memiliki. Dan mudah-mudahan di materi ini kita bisa digiring ke hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila muridnya sementara tegang, jadi guru juga harus bisa mengendalikan bahwa kita ini sambil bermain, artinya ya seperti itu. Maksudnya dapat mencairkan suasana, tidak terlalu tegang. Tidak terlalu tegang. Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf kalau ini kurang pas, ya, tapi menurut Berdasarkan. Iya. pemikiran juga Ibu. Oke, siap-siap. Ya. Ini banyak tadi teman yang mengatakan tentang penguasaan kelas Pak. Iya.
Jadi saya dengar ada penjelasan bahwa kita harus menanya kepada siswa apa keinginannya, apa maunya ini siswa. Tadi disampaikan. Iya. Tapi saya rasa bagi saya sebagai guru PAI, Saya sebagai guru PAI ini, saya berpedoman kepada buku. Saya mengajar itu berpedoman kepada buku. Iya, tergantung dari materinya Ibu, Pak. Ya, ada materi, ada judul pembelajaran. Jadi saya harus fokus di situ. Apakah saya mulai mengatakan kepada anak didik saya apa maunya saya punya siswa? Mau matematika saya mau kasih matematika sementara saya tidak bisa matematika. Saya mau menjelaskan tentang PKN saya tidak bisa. Ya semestinya saya harus berpedoman kepada materi yang saya bawakan. Mau tidak mau siswaku harus ini mengikuti. Ya, walaupun tertolak dengan pemikirannya. Jadi apa yang kami harus lakukan dalam mengajar ini supaya bisa juga mengikuti apa mau kami ini. Karena bidang studi agama ini tertentu ini. Ya walaupun kalau saya cermati ini pembahasan-pembahasan yang ada di dalam ini buku paketnya agama Pak, memang ada juga tematiknya saya rasa. Karena kita juga membagi mengalir di dalamnya tentang zakat. Iya. Tetapi saya tidak bisa mengatakan pada saat yang lainnya, nah kita mau belajar apa? Rasa sendiri di dalam ini Bu. Kita mau IPA atau kita mau matematika? Terkecuali kalau memang ada aturan mau belajar apa nak? Saya mau matematika Ibu. Silahkan keluar cari guru matematika. Kalau memang ada aturan seperti itu, ya mungkin bisa kita ungkapkan kepada anak-anak, kita bisa sampaikan. Ya, itulah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Masih ada beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan saya mau menyangka atau bagaimana. Tadi sesuai dengan penyampaian Bapak Ibu bahwa kita memenuhi kebutuhan siswa, apa maunya siswa, gitu ya. Jadi jujur Pak, kami di SD Negeri Welangan ini sampai saat ini belum ada guru agama. Nah, ada PPKN, tapi biasa kami yang mengajar wali kelas. Nah di sini pernah saya ajarkan agama, saya ajarkan materinya sesuai dengan materi yang ada saat itu, tetapi kebanyakan siswa hanya sekitar 50% yang terjawab. Setelah saya tanya apa kemauan anak-anak semua, ternyata mereka ini ditayangkan video. Ya, kita memberikan sesuai dengan materi video itu. Alhamdulillah 100% mereka bisa. Terima kasih. Satu sisi. Bisa ada? Kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya mau tanggapi tadi kan Ibu Agama mengatakan apa maunya anak-anak. Saya kan guru agama, tidak mungkin saya mengajar di matematika. Begini Bu, maaf. Kan kita ini maksudnya kita guru agama, bukan materi yang kita maksudnya dibanting. Materi kita agama, maksudnya kita mau tak apa, mau yang apa salah atau apakah, bukan maksudnya bukan materi kita. Kalau kami dari guru kelas, yang jelasnya kan kami itu kan tematik sudah ada matematika, ada bahasa, ada semua. Jadi kalau guru agama ya terkait dengan mata pelajaran kita Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ada masukan? Oke, saya masukan sedikit terkait dengan apa yang saya dapatkan. Terima kasih untuk kedua kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terkait dengan agama. Mungkin miskomunikasi. Pemahaman kita tentang itu memenuhi kebutuhan anak. Bukan ditanya anak-anak. Kita mengajar agama tanya, kamu mau belajar apa nak? Bukan begitu, bukan maksudnya bukan. Yang maksudnya itu metodenya. Seperti kalau di bahasa Indonesia calistung, ada anak-anak yang mampu membaca lancar, ada anak-anak yang hanya mengeja. Itulah yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhannya dia. Jangan kita lari dari tema Bapak dan Ibu. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi itu maksudnya bukan ditanya kamu mau belajar agama atau mau belajar penjas atau wah kacau. Sedangkan materi kita pada hari itu pendidikan agama Islam.
barangkali Ya. itu kita harus melihat bagaimana cara membelajarkan ini, kita kelompokkan sesuai tadi apa yang disampaikan pemateri. Ya. Ada namanya asesmen awal. Yes. Dipetakan bahwa ini anak-anakku mampunya mengejar, ini anakku lancar, dan ini ini berfungsi pengayaan supaya tidak membosankan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita tidak keluar dari materinya, tetapi metode pembelajarannya yang kita rubah. Satu. Yang kedua, tempat belajarnya. Kita sampaikan di dalam ruangan kurang efektif. Itulah yang dimaksudkan menawarkan ke anak. Bandingnya dikasih guru nak terdelung tahu atau lebih teh atau ne, itu yang dimaksudkan menawarkan. Bukan menawarkan materinya, tetapi sistem restitusi. Ada 3, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita bertindak sebagai penghukum. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Kemudian kita berada pada posisi membuat anak kita itu merasa bersalah. Kira-kira bahasa apa yang harus keluar membuat dia merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah kita bertindak sebagai temannya. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai pemantau, pengawas. Kemudian yang kelima adalah manajer. Kita lanjut. Ya, ini pengertiannya Bapak Ibu sekalian. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi, kalau di K13 kemarin pendidikan karakter, kalau di IKM dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu yang kita kenal lagi hari ini. Nah, ini masuk di sini. Salah satunya adalah untuk melahirkan profil pelajar Pancasila atau karakter siswa yang baik, kita bisa menggunakan sistem ini, segitiga restitusi. Oke, baik. Penghukum itu biasanya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan proses menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah, dia contoh kata-katanya. Gimana? Kayak ini. Biasanya dia menggunakan kata ini. Biasa dipakai nih. Biasa. Iya. Ini yang kita lihat. Ya. Selalu saja sama. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, sekarang silahkan merasa, ya. Semua. Saya juga merasa. Nah, posisi kedua, membuat orang merasa bersalah atau murikta. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, lebih lembut. Misalnya, membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut akan seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Ibu atau bapak sangat kecewa sekali. Nah, terus yang kedua, biasanya menggunakan kalimat kedua. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Lembut keluarnya. Tetapi jika pada posisi dan suasana yang pas, hening, ada di atas?
keheningan. Jadi memang membutuhkan tempat yang khusus. Sentuhlah perasaannya. Ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka kan sadar sendiri. Kemudian murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. 2 hari yang lalu saya buktikan ini di kelas. 2 hari yang lalu. Asmaul Husna yang seharusnya saya sudah harus hafalkan 100 di tubuh, dia baru mentok di 86. Saya dengan suasana kugiring itu siswa, bagaimana caraku bisa meneteskan air mata, keluar air mata, mereka pada tunduk dan menuliskan, mohon maaf Pak Guru, kami yang salah. Kasih refleksi akhir, ada refleksi awal, ada refleksi akhir. Semua seragam menuliskan, mohon maaf Pak Guru, mohon maaf Pak Suyuti, kami yang salah, kami yang tidak belajar. Mereka pada tunduk semua. Ini kubuktikan 2 hari yang lalu. Dan akhirnya, alhamdulillah, kelas 5B tadi 4A tempatnya Ibu Atri, hafal nasa, karena ada perasaan disentuh dengan berbagai cara. Lanjut lagi. Ketika kita berada pada posisi sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di depan di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Dan juga mengatakan, ayo ingat tidak? Karena dia teman kita. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Cara-cara intonasi sangat berpengaruh. Oke, lanjut lagi. Sebagai pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Kemudian, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar atau cek. Banyak sekali catatannya dia. Oke. Manajer, saya hanya bacakan saja Bu ya. Manajer adalah posisi mentor yang di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti biasanya ini berlaku untuk SMP dan SMA. Anak SD masih partisipannya tidak efektif ini, karena hanya bisa mungkin kelas 5, kelas 6. Segitiga restitusi. Ketika kita berada pada posisi ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kita ajukan ke siswa. Ketika kita berada pada validasi tindakan yang salah, berarti anak kita kedapatan salah, tindakannya salah, maka biasanya kita gunakan yang ini atau yang ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nah, jika anak itu bersalah. Nah, ketika dia berada pada menstabilkan identitas, maka yang kita gunakan biasanya ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, maka dia akan tersentuh. Nah, setiap orang itu pasti pernah salah. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Dia akan terangkat semangatnya. Karena kalau kita sudutkan, kecewa, hancur itu sampai pulang, sampai tamat lena, negara lolo tahu. Sampai tua, negara lolo. Begitu juga dengan posisi menanyakan keyakinan kelas dan sebagainya. Restitusi ini kayaknya mudah dan dibahas. Memang banyak sekali materi itu. Banyak sekali. Makanya cukuplah hari ini pertemuan perdana kita.
untuk kita dalami pertemuan berikutnya. Karena saya harus selesai jam 5. Bapak Ibu, kita lanjut saja. Cukup waktu kita sampai jam 5. Berapa menit lagi Bu? 5 menit berapa menit? Lagi 11. Oke, kita pas ya. 11 menit. Salah. Oke, keyakinan kelas. Ini kita terapkan di kelas ya. Supaya gampang untuk mengontrol anak. Lagi 11 menit. Ini fungsinya. Nah, keyakinan kelas paling bagus lahir dari peserta. Coba ini kan contoh kali ini. Tadi yang saya sudah bikin memang seharusnya memang di kelas itu kita harus rembuk sama anak-anak. Umpamanya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Oke, kita tetapkan deal. Oke, palu. Jadi barang siapa tidak mengerjakan itu, melakukan itu, melanggar. Oke, lanjut. Saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Ini lahir sebaiknya dari siswa. Sebaiknya. Cuma saya tidak bikin kesepakatan biasanya di kelas. Apa dia memang udah jadi naga guru kelas? Biasanya. Tapi malah kembali guru agama bikin juga. Jadi di biasanya kita ini jangan dilakukan dulu nak ya. Kita bikin kesepakatan untuk hari ini saja buat saya. Untuk pendidikan agama Islam. 1, tidak boleh berisik. 2, tidak boleh jahil. 3. Itu saja. Sebagai peserta didik paling bagus. Oke. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan. Oke. Membangun budaya positif di sekolah dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila, pendidikan karakter, PPK yang dulu waktu kita di K13. Lanjut lagi. Kami nanti selesai kami nanti ya. Nah, ya. Pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut di kelas. Nah, ini bagian dari cara kita untuk mengobati kejenuhan siswa. Jadi tidak selama proses pembelajaran hanya fokusnya di situ saja terus. Nah, ini adalah bagian dari ice breaking. Jadi bikin ice breaking. Meskipun itu hanya modelnya pembelajaran musim bule. Ya, ice breakingnya. Jadi tidak mesti harus download, tapi kalau bisa download di YouTube lebih bagus lagi. Asal terkait dengan pembelajaran. Jadi ini adalah bagian respon peserta didik, merasa senang dan apresiatif dalam pembelajaran. Mereka juga bersemangat melakukan perubahan aturan-aturan kelas. Lanjut, ini adalah bagian cara Jalan aku pertama metode-metode yang kita bisa gunakan dengan pembelajaran yang berjalan. Sebenarnya ini dalam materi yang sama ya, artinya pembelajarannya ini, tapi dengan cara yang berbeda. Cara-cara yang berbeda. Refleksi akhir. Nah, refleksi akhir itu Bapak Ibu sekalian itu sangat penting. Dan pertanyaannya, pernahkah kita lakukan ini untuk siswa kita? Nah, karena kayak ini kembali ini sudah terakhir. Thank you dulu nenek. Kembali dia tadi. Oke. Yang terakhir Bu. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, secara sadar atau tidak sadar, pembelajaran kita yang tadi berlangsung selama 1 jam lebih adalah pembelajaran berdiferensiasi sesuai permintaan tamu. Diferensiasi artinya banyak yang mengeluarkan pendapatnya, hidup kelasnya, fokus kelasnya. Kalau seandainya saja begini siswa tertarik, Pak, Mas Ahmad untuk jadi guru, jangan tahu. Tetapi autofokus lagi-lagi saya bilang tergantung pematerinya. Kalau mampu mengendalikan kelas, insya Allah, jangan tahu. Tetapi kembali ke Ibu Salmi, kalau tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung, faktor umur. Nah, pembelajaran seperti ini tidak dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di akhir itu juga ada refleksi. Tadi di awal ada refleksi.
dengan cara tampilkan dulu sesuatu atau mencerita cerita. Ya, saya pernah cerita begini. Nah, bayangkan dirimu menjadi supir taksi. Dari Jakarta ke Bandung naiklah penumpang 5. Macam kali. Bandung Surabaya naik 10. Surabaya ke Makassar turun 7. Tinggal pertanyaannya, sopirnya usianya berapa? Bajunya warna apa? Mereka teman-teman yang menjawab jangan siapa tahu ada jawaban. Selain batu papan. Ya, selain batu papan. Ada yang bisa jawab? Kira jawabannya apa coba kira-kira? Bayangkan dirimu menjadi supir taksi. Dari Jakarta ke Bandung naik penumpang 5. Bandung ke Surabaya naik 10. Surabaya Makassar turun 7. Pertanyaannya, berapa usianya sopirnya dan pakai baju apa? Warna apa bajunya? Ibu Ani ya, silakan Ibu Ani. Ibu Ani dulu. Kita tertib ya, Ibu Ani silakan. Silakan. Tapi kalau saya karena membayangkan baju apa yang kupakai sekarang, berarti itulah bajunya. Kalau saya umur saya. Kalau saya menjawab, saya sebagai siswa yang menanya tadi adalah Pak Guru. Maka yang menjadi sopir adalah Pak Guru sendiri. Umur Pak Guru, baju Pak Guru. Itulah warnanya. Itu satu jawaban. Beda versi. Kita sendiri dari sisi membayangkan. Berarti kita siswa. Jadi ada intonasi. Tadi bahasa saya yang kedua pun terlalu jelas nih. Ada intonasi yang harus kita samarkan. Nah, dari Jakarta ke Bandung naik 5 pun catat 5. Lalu kan itu tadi kalau disuruh membayangkan diri. Iya, karena kita harus mampu menipu dia, tipu supaya fokusnya mereka kan itu ya matematika sampai 5. Ternyata sopirnya yang kita Giliran disuruh warna apa bajunya sopirnya. Wih, lalu kami biasanya tuh sopir Pak 40 tahun umurnya. Bisa gitu. Itu untuk ice breaking-nya. Setelah ice breaking, lakukan refleksi awal. Bagaimana perasaan tak? Pasti ribut itu, ribut. Berarti itu termasuk tadi pertanyaan tematik kalau Ya lepak. Itulah diferensiasi Pak Guru. Jadi masuk di IKM ini. Begini cara pembelajaran dengan IKM. Ada refleksi awal, ada refleksi akhir. Ini berfungsi untuk melihat, merangkum seluruh pembelajaran yang ada, yang sudah dicatat, dijelaskan, hasil diskusi kelompok. Di sini dia. Bagaimana perasaan Anda setelah melakukan pembelajaran hari ini? Nah, ini apa yang Bapak Ibu pelajari di forum ini? Kan hari ini kita pelajaran hari ini ya kan sudah bersijil-lah. Bagaimana perasaan Bapak Ibu pada saat mengikuti forum ini? Yang ketiga, hal apa saja yang menurut Bapak Ibu paling menarik saat mengikuti forum ini? Ini bisa kita kembalikan ke siswa dan perasaan tanah. Kemarin Bapak Ibu, ketika saya lakukan seperti ini, apa kita boleh pembelajaran menyiksa setengah mati. Setengah mati berpikir masalah umurnya tadi sopir dan bajunya. Begitu lalu disampaikan kepala sekolah lagi baik. Bukan setengah mati keke. Udah maksudnya begini. Coba perasaannya dengan lugunya mengeluarkan ganti tahu ini ada. Mata ganti memikir nih. Nah seperti ini juga dari sini. Nah, tetapi biasanya kalau refleksi akhir yang muncul itu adalah fun-nya, kesenangannya. Enak sekali pembelajaran hari ini sangat menarik. Pak gurunya lucu, gurunya lucu, apresiatif dan sebagainya. Merasa tertekan atau tidak? Tidak. Nyaman saja dengan Pak Guru, nyaman saja dengan Ibu Guru, Pak Guru. Pernah juga kulakukan. Nah, satunya terakhir, jangan cuma selama ini kita yang menilai siswa, tapi usahakan siswa menilai guru. Itulah diferensiasi.
Pernah aku bagikan di sekolah sana, tapi menjadi rahasia kita masing-masing kan? Nah, tuliskan guru yang paling senang di sekolah ini dan tuliskan yang paling tidak senang. Wih, aku udah bilang muridku, wah sedikit dan bilang apa ya? Apa sebenarnya nih? Itu ada teman bisik-bisik. Berarti memang ada di antara kita ini. Pun kita yang harus menjadi korban. Kalau udah kita, baca YouTube udah tahu, jaga. Bisa itu masuk dengan lugunya. Nah itu ya yang dimaksud diferensiasi, memberikan kebebasan kepada peserta didik, bukan hanya kita yang menilai, tapi nilai ke kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, segala hormat, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bersama punya, saya di sini bukan berarti paling hebat, tidak. Guru kataku ini. Sekarang Bapak Ibu bisa menilai, oh ternyata dari instruktur begitu dipalik, gampang dipalik dari instruktur. Seperti inilah gayanya Bapak Ibu sekalian. Penguasaan materi, mimik, intonasi dan sebagainya kita bisa lakukan di depan untuk bisa menggali potensi yang ada. Tadi ini sudah tergali nih. Cuma saya masih penasaran dengan guru-guru muda. Kurang keluar powernya guru-guru muda. Yang ada di senior-senior. Tapi mungkin dapatnya panten, tara panten nah. Penting jadi senior ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.